Kita jumpa lagi dalam channel saya yang membahas berbagai mata kuliah yang tayang di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas akan bermanfaat dalam proses pembelajaran di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan juga mungkin rekan-rekan mahasiswa dari perguruan tinggi kesejahteraan sosial lainnya. Dalam kali ini kita akan membahas tentang konflik sosial dan resolusi konflik dalam rumpun mata kuliah realitas sosial masyarakat Indonesia. Alright, konflik sosial sepertinya sudah tidak asing lagi apabila kita mendengar kata konflik sosial. Bangsa kita merupakan bangsa yang besar, kita bahas di materi sebelumnya. Karena bangsa kita terdiri dari banyak suku dan sangat heterogen, sehingga apabila tidak dikelola dengan baik, maka konflik sosial akan menjadi sebuah ancaman. Tetapi apabila dikelola dengan baik, maka keragaman di Indonesia akan menjadi sebuah aset dan kekayaan bangsa. Oke, apa sesungguhnya konflik sosial? Konflik sendiri didefinisikan sebagai bentuk pertikaian atau pertentangan dalam hubungan interaksi antar manusia selain bentuk kerjasama dan persaingan. Jadi dalam kita berinteraksi itu akan ada kerjasama, nah ini yang paling menunjang kemajuan bersama. Tetapi juga ada persaingan dan yang paling merugikan apabila terjadi konflik. Konflik sendiri timbul ketika ada dua pihak atau lebih yang tidak lagi bersesuaian dari kepentingan dan tujuan mereka, dan implikasinya akan terjadi kekerasan atau penyerangan satu pihak kepada pihak lainnya. Kemudian dalam konflik itu ada kekerasan dan juga anarkisme. Ini dua hal yang sangat lekat dengan konflik apabila sudah terjadi eskalasi dan menjadi konflik terbuka, di mana kekerasan merupakan bentuk penganiayaan dan penyiksaan yang ingin menghancurkan, melukai, dan melumpuhkan pihak lawan. Di mana masing-masing pihak akan mencari kemenangan dengan cara menghancurkan dan melumpuhkan lawan. Kemudian dalam proses itu, dalam kekerasan akan terjadi juga anarkisme, di mana bukan lagi manusia yang menjadi objek, tapi juga benda-benda lain seperti infrastruktur bangunan dihancurkan, dibakar, dan sebagainya. Dalam situasi seperti itu yang terjadi adalah chaos atau anomali, di mana kehadiran negara, hukum, dan segala aturannya akan diabaikan. Yang ada hanyalah kekerasan dan keinginan untuk menghancurkan, untuk sebuah kemenangan. Di mana ini akan terjadi apabila emosi dan amarah sudah tidak lagi bisa dikendalikan oleh akal sehat. Beberapa waktu yang lalu juga terjadi konflik di ujung timur negara kita, di mana terjadi pembakaran pasar, bangunan, rumah, semuanya dibakar. Dan masih banyak juga sejarah-sejarah konflik lainnya yang menghiasi perjalanan bangsa kita. Dan dalam konteks Indonesia, pertikaian atau konflik merupakan menjadi bagian dari sejarah panjang sejak berdirinya bangsa kita. Sebagai contoh, pemberontakan dan gerakan separatisme, baik yang terselubung maupun yang terbuka. Dalam catatan sejarah, kita ada banyak sekali terjadi gerakan pemberontakan seperti DITII, Permesta, dan yang paling menggemparkan bangsa kita seperti G30 SPKI, itu merupakan bagian konflik yang panjang dan menjadi bagian sejarah kelam bangsa kita. Semoga tidak akan pernah terulang lagi. Kemudian konflik-konflik antar suku, antar etnis, pendatang dan pribumi itu juga menjadi bagian dari perjalanan bangsa kita. Bahkan konflik antar warga kampung atau mahasiswa dan juga pelajar seringkali terlibat konflik.
Sehingga sebagian masyarakat atau sebagian orang menyebut sebagai budaya konflik. Ya, apakah itu memang jadi kepribadian kita? Tentunya tidak. Itu hanya menjadi bagian dari sebuah dinamika supaya kita bisa lebih dewasa dan lebih maju lagi dalam berpikir. Tentunya ada proses di dalamnya. Nah, kemudian mengapa itu terjadi? Konflik terjadi tentunya karena memang bangsa kita bangsa yang besar, terdiri dari ratusan etnis, suku, yang memiliki beberapa perbedaan, sehingga heterogenitas cukup tinggi, dan apabila tidak bisa dikelola dengan baik, maka potensi konflik akan semakin tinggi. Tetapi apabila bisa dikelola dan dijaga, tentunya akan menjadi sebuah aset dan menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa kita. Oke, kemudian bagaimana kita memandang konflik? Oke, dalam perspektif sosiologi, konflik dilihat dari dua aspek. Yang pertama yaitu konflik realistik dan non-realistik. Apa itu? Oke, konflik realistik itu memberikan gambar yang jelas pihak-pihak yang bertikai. Kemudian persoalan apa yang menjadi sumber dari pertikaian tersebut. Di sini nyata dan jelas apa penyebabnya dan siapa yang bertikai. Seperti contohnya buruh dan majikan, kemudian pertikaian antara warga kampung dalam mengkles batas kampung, atau karena hal-hal yang jelas untuk menjadi pemicu dari sebuah pertikaian atau konflik. Di sini tidak akan kesulitan untuk mengidentifikasi apa dan siapa. Namun yang paling sulit adalah ketika terjadi konflik non-realistik, di mana konflik ini sudah lebih besar, yang bisa berkembang menjadi pertikaian massal atau konflik sosial, yang awalnya boleh jadi dipicu oleh pertikaian antar individu. Hal ini bisa terjadi apabila yang bertikai antara individu itu dari dua kelompok yang berbeda dengan etnosentrisme yang tinggi, kemudian melebar menjadi konflik antar kelompok, bukan lagi konflik individu, dan kemudian akan membesar, melibatkan pihak-pihak lain yang masih berafiliasi dengan kelompok-kelompok tersebut, sehingga konfliknya itu menjadi sangat kompleks dan multidimensional. Apabila ini terjadi, maka tidak akan lagi jelas nantinya siapa yang bertikai, kemudian apa sebenarnya menjadi pokok pertikaian. Nah, kemudian selain perspektif realistik dan non-realistik, konflik juga bisa digambarkan dalam gejala konflik laten dan konflik manifest. Konflik laten, di sini tidak semua konflik terungkap dengan jelas, seperti api dalam sekam. Di permukaan seperti biasa-biasa saja, aman-aman saja. Tetapi ada prasangka buruk, ada kecemburuan, dan terus dipendam dan tersimpan di dalam alam bawah sadar. Nah, ini bisa dicontohkan pertikaian antar etnis. Hal-hal kecil, gesekan-gesekan, dendam, itu ditimbun, disimpan, sehingga tidak muncul di permukaan. Tetapi, someday, ketika ada pemicu, ketika ada kesempatan, maka itu akan terakumulasi dan terjadi eskalasi konflik. Dan apabila itu sudah terjadi, maka akan merembet kemana-mana. Dendam-dendam lama, kecemburuan-kecemburuan yang selama ini tersimpan, itu akan muncul ke permukaan dan dilampiaskan. Kita bisa lihat beberapa tahun yang lalu di wilayah tengah Indonesia, dua kelompok etnis bertikai dan menjadi konflik berdarah dan menjadi catatan kelam bangsa kita juga. Berawal dari gesekan-gesekan kecil,
dari kecemburuan-kecemburuan, dari ketidakadilan, dan itu terus dipendam sehingga ketika ada pemicu, boom, menjadi sebuah konflik yang besar. Oke, kemudian dalam konflik kita bisa melakukan analisis agar kita bisa memahami latar belakang dan realitas masalah tadi. Dalam konflik realistik itu jelas, nampak siapa yang terlibat, siapa yang bertikai, kemudian apa yang menjadi pokok masalah dan sumber atau sebab pertikaian. Tetapi dalam konflik non-realistik itu kita perlu melakukan analisis yang mendalam, perlu melakukan asesmen, pengumpulan data dan fakta sehingga kita bisa menemukan apa sesungguhnya akar masalahnya, bukan hanya yang nampak di permukaan. Latar belakang masalah, mengapa itu sampai terjadi. Seperti tadi halnya ketika konflik laten, masalah-masalah laten, itu mungkin akan terabaikan dan itu harus digali sehingga nanti akan ditemukan latar belakang masalah. Sehingga realitas sesungguhnya dari konflik itu bisa diketahui. Dan ini sangat penting dalam upaya nanti resolusi konflik. Kemudian tadi selanjutnya tentunya mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Siapa saja. Kalau dalam konflik itu bisa dibuat yang dikenal dengan peta konflik. Nah, di dalamnya akan terlihat nanti siapa-siapa yang terlibat. Kemudian apa perannya. Selanjutnya dalam melakukan analisis kita harus memahami perspektif berbagai kelompok dan hubungan antar mereka. Tadi, pihak-pihak yang terlibat tentunya memiliki perspektif yang berbeda satu sama lain. Kita harus menggali, mengetahui untuk dirangkai sehingga nanti kita bisa memahami latar belakang yang sesungguhnya. Latar belakang masalah dan realitas yang sesungguhnya. Nah, ini kita harus pahami dari berbagai perspektif dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Kemudian kita identifikasi faktor-faktor penyebabnya, bukan hanya yang nampak, tetapi juga yang laten, yang tidak nampak. Mungkin akan menemukan pengumpulan data, pengumpulan realita yang tidak hanya pada saat konflik terjadi. Ingat sekali lagi, bisa jadi itu terjadi karena akumulasi, konflik terjadi karena akumulasi yang cukup panjang dan cukup lama. Kemudian kecenderungannya seperti apa dan implikasinya nanti apa. Nah, setelah itu dilakukan tentunya pengalaman-pengalaman tersebut apabila berhasil dalam meredam sebuah konflik atau menyelesaikan konflik akan menjadi pengalaman dalam sebuah penyelesaian atau juga bahkan kegagalan-kegagalannya. Itu akan kita simpan dan bisa kita replikasi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di kemudian hari. Meskipun setiap konflik tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi replikasi itu sangat diperlukan. Pengalaman baik sebelumnya itu juga sangat diperlukan, sehingga kita perlu melakukan analisis konflik dengan baik. Mengingat tadi, bangsa kita sangat rentan terhadap konflik. Nah, kemudian tahapan dalam menganalisis konflik, itu ada 5 tahapan menurut Fisher tahun 2005. Di sini yang pertama adalah prakonflik, yaitu saat terjadinya perbedaan atau pertentangan yang terselubung. Di sini konflik masih dipendam, belum muncul ke permukaan. Tadi masih bersifat laten. Gesekan-gesekan, kecemburuan, ketidakadilan, kemarahan, pertentangan-pertentangan kecil yang masih terselubung itu juga harus dianalisis. Kemudian yang kedua, ketika terjadi konfrontasi, di mana di sini sudah terbuka, menjadi sebuah konflik yang terbuka, pertentangan yang terbuka. Kemudian tahapan selanjutnya, ketika terjadi krisis atau puncak dari konflik itu terus meluas dan tidak terkendali. Seperti ketika tahun 98-99 dari Jakarta, konflik itu terus meluas ke daerah-daerah lainnya.
melebar dan tidak terkendali. Sudah tidak jelas lagi di sana apa sebenarnya yang menjadi konflik, apa yang menjadi sumber masalah. Karena tadi gesekan-gesekan, kecemburuan-kecemburuan, perasaan ketidakadilan itu semuanya meluap seketika dan itu terus meluas kemana-mana. Kemudian tahap yang keempat, dampak atau hasil dari konflik itu sendiri. Di sini biasanya ada pihak yang menjadi pemenang atau tercapai negosiasi, sebuah perdamaian atau win-win solution dari pihak-pihak yang berkonflik. Dan yang terakhir adalah pasca konflik. Ketika konfrontasi diakhiri dan kehidupan atau situasi mulai kembali berjalan normal. Oke, ketika kita lihat juga sekarang pasca 98, pasca konflik di Sampit, Sambas, dan beberapa daerah lain di Indonesia yang sempat menjadi daerah konflik yang besar, sekarang semuanya sudah berjalan normal kembali. Dan bahkan yang terbaru di wilayah timur Indonesia, di wilayah ujung, sekarang pun sudah berangsur normal. Oke, kemudian apa yang bisa digunakan sebagai alat analisis konflik? Kalau tadi tahapannya, kemudian apa alat-alat yang bisa digunakan? Salah satu alat analisis konflik yaitu adalah mapping atau pemetaan konflik. Jadi peta masalah atau peta konflik itu sangat diperlukan dan itu sangat penting. Yang kegunaannya antara lain mengetahui peta lokasi rawan konflik. Sebelum konflik terjadi, ini sudah dilakukan oleh beberapa instansi yang berkepentingan dalam hal ini, sudah memetakan daerah-daerah yang rentan atau rawan terjadi konflik dengan berbagai penyebab, dengan berbagai aspek. Baik itu masalah-masalah antar etnis atau masalah agraria, baik itu antar warga maupun warga dengan pihak swasta biasanya, atau hal-hal lain yang apabila tidak dikelola, apabila tidak diwaspadai, tidak dilakukan mitigasi dengan baik, itu akan sangat rentan terjadi konflik. Kemudian ruang lingkup dari masalah tersebut. Dan yang paling penting adalah pihak-pihak yang terlibat. Siapa-siapa yang terlibat, apa peran mereka, apa kepentingan mereka. Ini perlu diidentifikasi dalam sebuah pemetaan. Sehingga sekali lagi, sesungguhnya konflik bisa dikelola. Dan apabila bisa dikelola dengan baik, mitigasi bisa dilakukan sejak dini, maka konflik bisa diminimalisir. Kemudian kegunaan dari pemetaan selanjutnya adalah mengetahui dampak atau kerugian apabila konflik itu terjadi. Nah, keempat aspek ini akan menjadi sebuah alat analisis yang sekali lagi bisa digunakan untuk mengelola konflik sehingga tidak menjadi konflik yang terbuka. Bisa diredam dan bisa diselesaikan lebih dini sehingga tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi. Kemudian selanjutnya adalah sumber-sumber utama konflik. Ada 5 hal di sini. Yang pertama adalah kekuasaan. Mana kita ketahui kekuasaan apabila terjadi abuse dalam penggunaannya akan terjadi ketidakadilan dan ini bisa menjadi sumber konflik. Di mana seringkali konflik itu terjadi atau konflik itu dimulai dari ketidakadilan dalam sebuah kekuasaan. Kemudian ada culture atau kebudayaan sebagai sumber utama konflik. Seperti apa budaya menjadi sumber utama konflik? Kita contohkan, kita bisa ambil contoh di salah satu wilayah timur di Indonesia. Itu perang suku menjadi alat atau media menyelesaikan masalah. Mereka terbiasa dengan peperangan, di mana nyawa dibayar nyawa. Itu sudah menjadi hukum adat. Tentunya berbeda dengan hukum positif yang berlaku. Nah, budaya itu menjadi sumber dari konflik, gesekan dan pertikaian antar
suku atau antar kampung itu sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam penyelesaian sebuah masalah. Kemudian sumber-sumber lain seperti gender atau hak asasi yang merupakan hak dasar yang apabila tidak terpenuhi itu bisa menjadi sumber dari konflik. Nah, di mana sumber-sumber gender tadi bisa terjadi marginalitas gender, kriminalitas, konflik, dan yang berkaitan dengan gender. Kemudian selanjutnya adalah resolusi konflik. Setelah konflik terjadi tentunya harus segera diselesaikan. Dan ini kita kenal dengan sebutan resolusi konflik. Setiap konflik memiliki keunikan tersendiri dengan sumber penyebab masalah yang berbeda-beda tentunya. Nah, di antara resolusi konflik yang disarankan diantaranya membangun kesadaran bersama untuk menyelesaikan konflik. Ini yang paling penting. Apabila pihak-pihak yang bertikai atau pihak-pihak yang berkonflik sudah memiliki kesadaran bersama bahwa mereka pada dasarnya akan sama-sama mengalami kerugian apabila konflik terus-terusan terjadi. Seperti pepatah lama yang mengatakan menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada pemenang yang sesungguhnya dalam sebuah konflik. Kemudian memelihara keseimbangan kekuasaan. Dan seperti disebutkan di awal tadi bahwa ketidakadilan itu akan menjadi sumber terjadinya sebuah konflik. Nah, keseimbangan dalam kekuasaan inilah yang menjadi penting untuk menghindari terjadinya konflik. Kemudian membangun dialog. Meningkatkan sikap saling percaya. Di sini dibutuhkan lagi ketulusan dari masing-masing pihak agar bisa saling menjaga kepercayaan satu sama lain. Kemudian mengakhirkan para ahli dan pakar. Tentunya tadi pembelajaran baik dari penyelesaian konflik sebelumnya, nah itu akan menjadi sebuah pengetahuan. Dan biasanya para ahli dan para pakar memiliki pengalaman tersebut. Dan ini bisa direplikasi ke daerah-daerah lain atau konflik-konflik lain. Kemudian mediasi oleh pihak ketiga. Nah, di sini pihak ketiga sebagai pihak yang netral biasanya lebih dipercaya oleh pihak-pihak yang berkonflik sebagai pihak yang netral yang bisa memediasi untuk terjadinya win-win solution, mengakomodir semua kepentingan pihak yang bertikai. Kemudian tadi pemetaan lokasi rawan konflik sudah kita bahas, dan yang paling penting adalah membangun kesiapan dan perencanaan untuk penyelesaian konflik. Setelah pemetaan itu dilakukan, tentunya harus dilakukan mitigasi atau kesiapan untuk meredam dan mereduksi terjadinya konflik, atau meredam dan mereduksi potensi-potensi konflik yang ada di Indonesia. Oke, itu pembahasan kita terkait dengan konflik, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah pengetahuan kita bersama, dan kita bisa menjadikan pembelajaran dari semua yang terjadi di Indonesia khususnya, dan di dunia pada umumnya, sehingga kita bisa menjadi pekerja sosial yang bisa berperan aktif di berbagai setting. Oke, saya Ade Subarkah, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.